tahun ini. Jadi tetap dalam komitmen kita untuk bisa bertemu dan berdoa, karena kita yakini itulah katakanlah kerinduan kita sebagai orang percaya itu selalu bersekutu dengan Tuhan. Baik, yang kedua kita akan masuk dalam persekutuan doa kita. Nanti pertama kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat Temparats 57 ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Setelah itu nanti saya akan sedikit membagikan firman Tuhan untuk memberikan katakanlah beberapa hal yang berkaitan dengan semangat kita dalam hal yang berdoa. Setelah nanti bacaan firman Tuhan, kita masuk dalam doa kita kembali. Kita bernyanyi nanti dari Kidung Jemaat 410 ayat 1 sampai yang kedua. Setelah itu nanti kita akan masuk kepada topik-topik doa syafaat kita. Kita akan memanjatkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Jadi pada saat akan berdoa, saya akan bagikan kepada kita semua yang perlu kita didoakan. Setelah nanti kita berdoa dari katakanlah topik-topik doa kita, saya akan menutup di dalam doa penutup dan doa berkat. Baik, mari kita mulai dengan mengangkat pujian kita kepada Tuhan, dengan menyatakan bahwa hanya Tuhanlah yang tetap kita perlukan di dalam kehidupan kita, bahkan dalam setiap jam dalam kehidupan kita. Mari kita mulai dengan sebuah pujian dan penyembahan kita. Kita katakan bahwa Tuhan, tiap jam kita memerlukan. Ya Tuhan, tiap jam aku memerlukan-Mu, kita nyanyikan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyah penggodaku. Setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena bisa bertemu kembali melalui waktu yang boleh kami nikmati pada saat ini, di mana kami Tuhan ingin kembali mengawali pelayanan kami melalui kesetiaan kami untuk berdoa di rumah-Mu yang kudus ini. Karena kami imani dan percaya Tuhan, kekuatan doa itulah kiranya yang selalu menggerakkan jemaat-Mu bisa bertumbuh, jemaat-Mu bisa berkembang sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Karena itu Tuhan, kami selalu mengucap syukur untuk setiap pribadi yang tetap memberikan hati, pikiran dan waktu untuk boleh bersekutu di tempat ini. Karena kami mengamini dan mempercayai Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, di mana ada 2 atau 3 orang yang berkumpul, yang memanggil Engkau, berseru, pada saat itu juga Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Itu juga yang menjadi keyakinan iman kami pada saat ini, bahwa di mana kami berkumpul memuji muliakan Engkau, begitu juga mendengarkan kebenaran firman-Mu, menaikkan 2 permohonan kami. Engkau ya Tuhan hadir dalam persekutuan kecil kami di tempat ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami sebentar menerima firman-Mu sebagai firman yang membuka, mengajarkan dan menuntun kami Tuhan, untuk dalam kesetiaan kami dalam memiliki persekutuan doa dengan Engkau.
Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya mau sedikit kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Markus. Mari kita buka kitab kita, Markus 1 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-39. Ini sebagai katakanlah firman di awal tahun ini kita belajar dari contoh disiplin doa yang dilaksanakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena ini hanya 4 ayat ya, boleh kita bacalah bersama-sama. Baik, mari kita mulai. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil ke dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Baik, kita lihat sebentar. Ayat nas kita berbicara tentang apa yang dilakukan Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Hal yang pertama dilakukan Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam ayat 35. Yesus katanya di situ memiliki katakanlah suatu persekutuan yang intim melalui sebuah disiplin berdoa. Ada di situ beberapa hal yang menarik. Pertama, kapankah doa itu dilakukan? Di sini dikatakan waktu hari masih gelap, pagi-pagi benar. Memang tidak disebutkan secara hitungan jam, tapi menurut orang Yahudi, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap ini kira-kira seperti jam-jam 3 jam 4 lah, seperti itu. Nah, apakah ini hal yang menarik? Ini hal yang menarik. Kenapa? Karena kalau kita berbicara pada ayat sebelumnya, ini berbicara tentang bagaimana Yesus melayani, kan? Yesus melayani. Kalau kita baca ayat 29 sampai ayat 34, ini adalah pelayanan Yesus yang banyak menyita waktu, banyak menyita tenaga, banyak menyita fisik. Kita lihat dulu ayat yang 33. Di sana ceritakan, maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Jadi banyak orang yang dilayani oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, artinya boleh secara kita bayangkan Yesus sudah berada dalam kondisi fisik yang lelah ya, karena dia melayani seluruh penduduk kota Kapernaum pada saat itu. Tetapi yang luar biasanya, walaupun Yesus katakanlah dari sisi pelayanannya dia sudah terkuras secara fisik, dia membutuhkan istirahat, tetapi hal yang menarik Markus ceritakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, dari kalimat ini boleh kita katakan bahwa walaupun Yesus sudah katakanlah capek secara fisik, tenaganya sudah terkuras, tapi salah satu disiplin yang tidak bisa dia lupakan yaitu menjalin persekutuan dengan Tuhan. Dia pergi ke tempat yang sunyi karena apa? Tempat yang sunyi inilah bisa katakanlah mendukung, membuat dia fokus untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu juga lah mungkin beberapa praktik yang kita lakukan ketika kita mulai bangun pertama sekali dari tempat tidur kita. Hal yang pertama yaitu kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Kita cari tempat yang sunyi dan kita berdoa. Intinya dengan kekuatan doa itulah maka kekuatan fisik boleh, semangat dari katakanlah Tuhan kita Yesus bisa dipulihkan. Dan apakah disiplin berdoa ini adalah disiplin yang hanya katakanlah sekali aja? Kita lihat pada ayat 36. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Ini untuk bisa menjawab pertanyaan itu. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Kenapa Simon dan kawan-kawannya bisa langsung mengetahui di mana Yesus pada saat itu? Karena mereka merujuk kebiasaan Yesus.
Mereka merujuk kebiasaan Yesus. Mereka belum ada WA pada saat itu untuk mempertanyakan di mana posisi Tuhan Yesus, tetapi mereka tahu bahwa Yesus memiliki sebuah kebiasaan. Nah, misalnya kalau di kampung itu ada ayah, setelah dia bangun tidur dia langsung ke kedai, jadi disuruh katakanlah mamanya bilang dulu sama bapak, ada seperti ini. Anaknya pasti langsung tahu kemana katakanlah ayahnya. Karena apa? Menurut yang dia tahu kebiasaan ayahnya adalah minum di kedai jam-jam seperti ini, kira-kira seperti itu. Nah dari situ menjawab pertanyaan tadi, Simon dan kawan-kawannya tahu langsung di mana untuk bisa bertemu dengan Yesus, atau bisa dikatakan mereka ini menginterupsi sebenarnya kan, mereka ini menginterupsi jam 2 Tuhan Yesus dengan membawa sebuah laporan bahwa banyak orang yang mencari engkau, banyak orang yang mencari engkau. Dan kalau kita perhatikan ayat yang selanjutnya, apakah Yesus mau menjumpai orang yang mencari dia itu? Tidak kan? Dia tidak mau. Dia tidak mau. Kenapa? Karena sebenarnya motivasi orang yang mencari dia itu merujuk kepada apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Aku datang memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Dari sini boleh kita melihat bahwa orang-orang yang datang mencari Tuhan Yesus sampai bagi-bagi benar itu adalah orang-orang yang mencari Yesus untuk katakanlah menerima kuasa penyembuhan untuk penyakit-penyakit mereka. Jadi ada mungkin tidak bisa semua sembuh pada saat itu. Jadi mereka datang untuk besok datang lagi untuk menjumpai Tuhan Yesus. Dan Yesus tahu mereka mencari Yesus itu bagaimana supaya mereka bisa disembuhkan dalam penyakit-penyakit fisik mereka. Yesus mengatakan, aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Sakit penyakit memang katakanlah suatu masalah dalam kehidupan mereka pada saat itu, tapi ada hal yang lebih serius yang perlu mereka tahu, yaitu Injil. Mereka membutuhkan Injil. Ada masalah yang lebih serius, yaitu dosa-dosa mereka, dan Injil inilah yang menjadi hal yang bisa menyelesaikan solusi terhadap dosa mereka. Lalu pergilah ia. Dia ditinggalkan. Jadi orang banyak yang datang menjumpai di sini tidak dia jumpai, melainkan dia pergi ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Ada 2 yang dilakukan Yesus. Dia memberitakan Injil di mana? Di rumah-rumah ibadat mereka. Dan ketika Injil diberitakan, iblis akan selalu bekerja. Iblis akan selalu bekerja bagaimana supaya Injil itu tidak hadir di tengah-tengah mereka. Dan yang luar biasa buat Yesus di sini mampu mengusir setan-setan. Nah, itu hal yang ingin saya sharingkan secara singkat sederhana kepada kita, yang intinya kira-kira memberikan pesan kepada kita yang berkumpul pada saat ini bahwa Yesus dalam katakanlah kesibukan, dalam kepenatan, dalam hal pelayanannya, dia selalu menjadikan doa sebagai hal yang tidak bisa dia lupakan. Dia selalu berdoa, karena dalam doa itulah dia menerima sebuah pemulihan, menerima sebuah kekuatan, menerima sebuah inspirasi. Dan itu juga kiranya sebenarnya kita percaya dalam kehidupan doa kita pada saat ini, pada zaman ini. Dan melalui doa itu ada sebuah ketentraman batin, melalui doa ada sebuah ketenangan batin, melalui doa ada sebuah semangat baru, tenaga baru untuk bisa melakukan pekerjaan kita. Dan secara pribadi itu juga sih sebenarnya kalau saya dipertanyakan, jadi kalau sepertinya bangun tidur itu enggak berdoa, atau dalam satu hari itu enggak baca firman Tuhan, enggak berdoa, seperti ada yang kurang gitu. Ada yang kurang. Apa yang kurang itu ya? Kira-kira seperti itu. Dan memang terasa sekali kalau tanpa baca firman Tuhan, tanpa persiapan yang sungguh-sungguh, tanpa doa yang sungguh-sungguh, kadang melayani pun kadang seperti enggak ada semangat, sukacita. Tapi puji Tuhan lah, saya sudah mempraktikkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini. Dan ini juga yang sebenarnya ayat firman Tuhan yang dikumpulkan dulu waktu kita dimulai perkantas kayak ingin mengajarkan untuk membangun disiplin bersaat teduh dan berdoa. Jadi puji Tuhan bisa tetap semangat, bisa tetap sukacita, karena
ini ada dua yang selalu membakar semangat itu. Kalau tanpa dua mungkin pelayanan tetap ada, tapi pelayanan itu tidak mendatangkan sukacita, hanya rutinitas, kosong, tanpa makna. Tapi puji Tuhan sampai saat ini saya pribadi menjadikan ini firman Tuhan ini menjadi hal yang selalu menginspirasi saya dalam pelayanan. Mungkin sebelum kita lanjut, boleh ada mungkin tanggapan atau sharing itu yang boleh saya sampaikan dulu firman Tuhan untuk kita. Bagaimana mungkin ada kendala-kendala, ada yang membuat kita katakanlah bisa agak kurang, ada hal-hal yang bisa kita seringkan dalam pengalaman berdua kita. Tidak harus persis sama sih, ini kan hanya mau menyampaikan pesan ya bahwa Yesus sendiri itu sebenarnya menjadikan dua itu sebagai hal yang utama ketika dia mengalami atau memulai aktivitas. Kalau konteksnya di sini dia memulai aktivitasnya kan seperti itu. Tapi dalam konteks yang lain Yesus berdoa ketika dia mengalami pergumulan yang berat. Nah, itu di Taman Getsemani dicatat seperti itu. Ya, memang dari situ doa menjadi hal yang utama dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan bergereja kita pun sebenarnya ada sebuah pengalaman. Kalau di gereja Korea itu gereja yang katakanlah boleh kita tahu sejarahnya, itu gereja yang berkembang dalam sebuah keyakinan bahwa memang dalam kehidupan bergereja itu dua itu harus menjadi satu hal yang selalu harus didisiplinkan. Jadi ketika ada katakanlah pelayanan ibadah, contoh seperti ibadah, jadi ada sebuah ruangan itu, ruangan khusus di mana sudah dipersiapkan orang-orang yang berdoa. Jadi ketika pada saat ibadah berlangsung ada juga orang-orang yang khusus berdoa. Kenapa? Karena memang sama seperti ini. Kalau kita pernah dengar perumpamaan tentang lalang dan gandum kan, di mana gandum itu kita asosiasikan sebagai Injil itu, di mana ada benih gandum, benih yang baik itu ditanam, di situ juga lalang itu tumbuh. Nah, kira-kira seperti itu. Artinya di mana ada firman Tuhan itu disampaikan, selalu ada iblis ini katakanlah ingin juga mengganggu pertumbuhan dari firman Tuhan. Atau dalam bahasa yang lain, di mana ada firman Tuhan disampaikan, pada saat itu juga katakanlah iblis itu membangun kemah-kemahnya, ingin mengganggu supaya firman Tuhan itu kuranglah bisa diterima. Mana pengalaman kakak? Ya, ngomongin orang Korea kan, jadi teringat. Aku pernah 5 bulan di Bogor, di kakak alumni lah kan, tinggal di sana sebelum mulai tamat mencari kerja lah ceritanya, ini kan merantau. Lalu kebetulan mereka gereja yang pendetanya yang pendeta Korea. Ya memang benar apa sih ibadah doa pagi ke gereja sih, mereka ke gereja tiap pagi jam 6. Tapi kebetulan karena yang itu, karena kalau yang nggak kerja kan Sabtu, jadi Sabtu lah kami dibawa ibadah doa bersama pagi di gereja. Lalu kadang kalau hari Sabtu kadang Sabtu pagi dibawa juga ke rumah doa di daerah Puncak atau daerah sana kan banyak banget rumah doa gitu kan. Jadi yang tempat kayak ada gua kecil dibuat untuk tempat rumah doa. Memang disiplin doanya tuh ya sih luar biasa sih. Gitu ya diajak lah jemaat-jemaat memang yang ini yang rindu. Lalu di gereja itu juga dibuat kelompok kecil untuk sekali sebulan atau nggak salah sekali sebulan atau pokoknya pernah ngerasakan setelah ibadah ada kelompok-kelompok kecil, beberapa orang yang memimpin, yang memang mungkin yang ya majelisnya atau memang yang bisa memimpin. Ya memang apa nggak tahu apakah memang karena dia penginjil misionaris kah atau memang begitu, tapi memang gitu kehidupan doanya memang luar biasa. Begitu kalau di keluarga, kalau kami kesiangan tetap doa sih yang utamakan.
nggak sempat masak, nggak sempat nyapu, ya udah gitu. Gitu sih, iya gitu. Tapi ya kalau udah jalan kesiangan kan, wah udah jam kesiangan. Tapi tetap doa dulu, baru ya udah yang mau mandi mandi, masak apa urusan belakang, nggak masak nggak apa ya. Itu sih memang doa itu ya nafas kita kan, nafas itu penghalang kita orang percaya. Kalau enggak itu ya rasanya memang kita nggak kuat lah untuk hidup di tengah-tengah banyak pergumulan kehidupan ini gitu. Dan yakinlah misalnya ketaatan kita berdoa itu nggak ada yang sia-sia gitu. Dan ini juga aku alami kan ya, setelah menikah dulu kan awal-awal menikah ya ayah Dita maulah saat berdoa pada itu kan lama-lama enggak. Tapi karena aku terus tiap pagi mungkin ya, tiap pagi dilihatnya aku bangun duluan saat teduh tiap pagi. Setelah sekian tahun kan kita nggak tahu ya jawaban doa itu kapan, nggak harus sekian tahun, tiba-tiba di malam tahun baru dia bilang, yuk kita mulai tahun ini kita doa pagi bersama-sama kayak dilakukan Buddha pagi-pagi katanya gitu kan. Oh, saya kaget lah gitu. Ya Tuhan, ternyata ya jawaban doa itu kan kita nggak tahu kapan jawabannya, ternyata inilah jawaban doa untuk ngajak keluarga bersama-sama gitu. Dan sampai sekarang puji Tuhan masih dilakukan. Memang ada pengalaman yang bisa diceritakan sebentar? Enggak pengalaman yang seperti aturan, cuman teringat detik-detik selesainya aturan cerita tuh pendeta atau siapa ya yang mengatakan coba di list doa-doa apa yang dari kehendaknya Tuhan menjawab itu. Jadi teringat sih ya, apakah maksudnya, dan yang aku yakini sih dan imani bahwasanya sekalipun aku nggak mengelis, nggak mempoinkan apa-apa ini, tetapi ya hingga pada saat ini pun dibalik kuasanya doa dan segala sesuatu yang bersifat misteri, ya memang Tuhan beri ya di luar daripada cara manusia berpikir lah terkait doa. Tapi mau bertanya tentang itu, apa ya, pendeta kah? Memang pendeta kah yang bilang nulis apa-apa yang topik-topik doa kita dan dijawab? Iya. Pendeta kah? Iya. Itu enggak, ini Enggak ingat lah. Kalau kayak aturan menjalankan juga kan itu Susah, kapan nggak sempat nulisnya. itulah gimana ya. Dari dulu sih waktu mahasiswa masih rajin, iya. Nggak pernah Cetak sih. semuanya. Kalau udah oke, centang, udah terlaksana, ini belum. Sekarang tuh aduh. Dan harapannya kalau di list berarti didoakan lagi gitu ya. Iya, didoakan terus. Dengan ketekunan gitu ya. Ketekunan dan kesetiaan. Kayaknya perlu kali ya memulai lagi ya. Baiklah, saling ingatkan kita ya. Bukan itu. Nanti kita tunjukkan, gak usah baca, ini buku aku gitu. Udah dijawab kapan? Jawabannya kan iya, tidak, tapi udah jawab. Terlaksana enggak. Tapi kalau yang mau aku maknai, di luar daripada yang tulis itu sebenarnya sudah Banyak. itu Iya sih. Klimaksnya di situ nih ya. Maksudnya di luar list itu daripada- kan memang supaya kita ingat, misalnya ada orang yang doakan aku ya, bisa kita catatkan. Oh, Nanti ini terkait yang eksternal ya di luar kita ya. kalau kalian nggak tertulis kan nggak ingat juga kan. Nah, Iya. kalau aku lah keterbatasan faktor U kan. Nah, Nah, pas di dalam bersamaan waktu berdoa itulah baru ingat kan, oh ya doakan. kalau mau doa kan lihat bukunya kan, oh ya doakan ini. Itulah tuh. Teringat Apa kan. kita mau beli buku kembaran gitu untuk kita? Jadi kan ada yang menarik ini. Jadi kalau memang dalam sejarah sekarang ini pertumbuhan gereja, tidak ada sekarang yang dalam tanda kutip ya menyaingi pertumbuhan gereja Korea. Gereja Korea lah pada saat ini yang paling banyak mengirim misionaris Iya, ke seluruh benar. dunia. Di ini banyak di Kuantitatif. Secara kuantitatif.
Dan anehnya seperti ini, selain mereka memberangkatkan misionaris dalam doa, dan ini sebenarnya yang kulihat dan menjadi pergumulan juga sih, baik untuk gereja kita juga. Salah satu yang menjadi ciri khas gereja Korea itu adalah kuat dalam misi. Kuat dalam misi. Ya makanya mereka jadi misionaris dari karena bermisi jadinya jemaat-jemaatnya itu. Dan ada beberapa, ini kan kebetulan ada teman-teman juga yang berafiliasi lah dengan yayasan dari Korea, ada di Medan Salam Kasih seperti itu kan. Jadi jangan dibayangkan gereja Korea itu gereja yang kata-kata kaya semua, Enggak sih, besar katanya semua sih gitu. kecil-kecil, enggak. Katanya enggak. Dan Gereja kecil. ada juga itu salah satu teman sekarang pendeta GKPS belajar di sana, ada di Korea lah. Jadi memang kekuatan dari pertumbuhan gereja itu seperti yang aku bilang itu, dalam kelompok kecil itu, kelompok kecil. Nah, jadi nggak semua mereka mengirim misionaris itu orang yang selalu dicukupkan dalam materi. Tapi itu tadi lah, mereka sudah sampai dalam tahap bahwa doa itu yang utama dulu. Gereja Korea sekarang situ letak kekuatannya. Karena gini kayak di sana kan memang gerejanya jemaatnya nggak banyak, karena mungkin karena kekuatan doa dan mungkin pertumbuhan iman itu, makanya mungkin mereka nggak mau membangun jemaat yang satu gereja luas mungkin ya. Jadi kalau bisa satu gerejanya beberapa tapi bisa dipantau, ini mungkin lebih baik mungkin. Kan misalnya kalau misalnya kayak gereja juga jemaatnya terlalu banyak kan nggak mampu juga mungkin 1-2 orang pendeta di dalamnya untuk apa ya, untuk membina gitu ya. Jadi gitu kemarin sih memang yang kami yang saya gereja di sana itu memang masih sewa ruko kan, nggak banyak kapasitas, tapi jadinya kayak kebersamaannya itu enak. Jadi ke gereja ada yang bawa makanan, sharing makan sama-sama gitu, jadi kebersamaan kan kayak namanya kota besar, mungkin pas hari itu lah mereka bisa ketemu kan, nggak ada misalnya kayak baca rumah tangga tuh kayaknya nggak ada kan, karena di gerejanya sih di arah Cibubur kemarin kan, termasuk ya daerah besar gitu kan. Jadi ya itu saat itulah kadang setelah pulang gereja beberapa jemaat ini diundang ke rumahnya, makan siang di rumahnya, disitulah dia mungkin sharing atau apa gitu. Memang kekuatannya di doa langsung ini apa sih, penjangkauan langsung ini kali ya jemaat. Tapi memang karena kecil, kalau besar sih memang susah juga sih ya. Gereja. Mana mampu abang mengerjakan sekian orang ini. Mereka. Jadi misi mereka kuat. Iya. Misi mereka kuat. Bukan hanya dalam mengirim misionaris, untuk memberikan beasiswa juga gitu. Beasiswa. Padahal karyawannya itu banyak, ada cerita pernah dosen kan, itu hanya karyawan pabrik di Samsung itu aja. Tapi tadi itulah, itu hanya sedikit gambaran. Dan mereka cinta produk sendiri, kayak HP mereka harus pakai Samsung, mau ke Korea nggak ada produk lain gitu. Pokoknya cinta produk sendiri ya. Dan nah, berkaitan dengan yang tadi kakak sampaikan, saya sebenarnya punya doa lah ya, karena memang tapi nggak tahu entah di sini nanti itu terrealisasi seperti apa, gitu ya, belum tahu ya. Tapi memang saya ingin rujuk juga mitra kerja kita, terutama majelis, memang ikut dalam kerinduan yang sama. Tapi walaupun nggak seperti ini contohnya, nanti saya berdoa sih review contohnya ada satu program itu kan, bisa kita doakan juga, bisa nggak nanti para ini teman-teman rekan-rekan majelis ini kita buat nanti contohnya ada program pekan doa dalam 1 minggu kan, dimana majelisnya datang itu siapapun nanti kan bisa langsung datang ke dalam 1 minggu itu kan, datang ke rumah-rumah jemaat itu, mendoakan jemaat itu, dikeliling-keliling. Itu sebenarnya salah satu hal yang sederhana, membawa pesan bahwa memang seperti itulah sebenarnya pelayanan itu, mendoakan. Mungkin bisa jadi nanti dalam rangka hari Pentakosta gitu bang.
Jadi dari range waktu kenaikan Eksalmasi sampai ke Pentakosta kan hari pas pesta sekolah minggu juga itu kan range satu minggu itu 10 hari kan, itu mungkin bisa juga dibuat jadi proyek. Kan momennya juga kan momen Pentakosta kan. Maksudnya orang nggak kaget tiba-tiba ada apa gitu kan. Kadang kan orang-orang yang belum ngerti kan harus tahu momen apa, nggak ada momen kan ngapain gitu. Mungkin ya kasih atau momen-momen Paskah nanti awal April bisa juga bang. Kadang kan kita kalau nggak dimulai kita nggak tahu kan itu bisa atau enggak. Masih belajar belajar mana kira-kira yang cocok. Itu kan mungkin cocok di sana nggak cocok di sini, tapi intinya ya doa dalam kehidupan bergereja itu memang ini yang selalu harus kita gembar-gemborkan, menghangatkan kembali. Bisa juga di sermon mungkin kembali di ini aja, apa sih kita menerima jemaat yang bersedia rumahnya dikunjungi untuk kayak apa sih berdoa itu hari Rabu biar kita bisa di gereja gitu lagi. Tapi diumumkan siapa boleh menghubungi kami kalau memang bersedia rumahnya dijadikan tempat persekutuan doa pada hari Rabu. Oh gimana ya? Nah berkaitan dengan itu kan aku punya apa juga lah ini. Seperti yang kemarin kan kita juga supaya bisa langsung menyentuh jemaat itu kan memang rencanakan langsung mengunjungi jemaat itu berdoa. Ini ada memang seperti minggu depan kita doanya ke rumah jemaat yang prioritaskan sih dalam pergumulan kita yang aku seringkan, kita mau mendoakan untuk keluarga yang baru berbuka. Itu prioritas pertama. Dulu kan lansia, ini maunya yang berduka dulu, baru nanti dilanjut ke lansia yang belum bisa kita doakan kemarin. Ada 3 ya, yang 3 ini kan orang si Asika, Reman sama orang si Yuli kan? 4 lah berarti. Rahel tempat opennya baru. Oh iya, itu ini memang baru kan? 4. Jadi sebenarnya pesannya seperti ini. Dalam posisi pelayanan dari gereja sebenarnya kan hanya berhenti ketika setelah kejadian datang penguburan pengapohan, udah selesai itu kan nggak ada lagi kewajiban lah seperti itu. Padahal sebenarnya proses berduka itu baru akan dimulai ketika 2-3 bulan peristiwa itu lewat. Nah, dan pada saat itulah sebenarnya kita bisa hadir dalam konteks kehadiran seperti ini tadi kan, yang mau kita rencanakan. Itu sih sebenarnya kenapa mereka yang kita doakan ya, karena mereka udah mulai tahap-tahap merasakan ini kehilangan itu, udah mulai ini terasa mulai. Nah, kalau 1 minggu 2 minggu belum terasa itu. Ini udah mulai terasa itu. Berarti boleh lah bang langsung kita datangi dulu, kita pemberitahuan dulu. Kalau oke ditinting aja langsung, atau ada yang mau datang kan, mau ikut gitu. Respon doa pada hari Rabu tanggal ini di rumah si ini gitu, langsung aja di jemaat. Siapa apa ya? Berarti dia aja tukang, pokoknya jatah urusan ya kalau bagian menghubungi keluarga gitu. Kalau oke langsung ke sekjen kasih tahu. Gitu juga. Untuk tahap pertama yang duluan orang Asika ya? Iya. Kan? Nanti kesana lah duluan. Baru Deman, baru Yuli, baru Rahel. Itulah dulu di cross check kesediaan mereka dulu, itu dulu. Setelah mereka katakan oke, baru ditinggi seperti yang kata kakak ini kan. Intinya itu aja. Momennya kan apa judulnya, mau berdoa aja, nggak ada yang lain. Ya nggak bilang aja, biasa kan persekutuan doa tuh di gereja. Jadi kali ini mau di rumah
lagi, boleh nggak kami datang berdoa bersama. Terus ya. Nanti dia bilang berapa orang, paling 3-4 orang. Ya. Tapi nggak tahu kalau misalnya ada lagi yang datang, gitu kan, dan gitu. Nggak usah siapin apa-apa. Ya. Gitu. Kalau aku sih prinsipnya nggak usah. Ya, tapi kan kita nggak tahu bang. Iya sih. Tapi sebenarnya jarang juga sih orang datang. 3-4 paling banyak 5 belum cukup. Yang gitu aja. 5 pun kayaknya udah Kalau ditanya berapa orang, 3-4 orang aja biasanya. Itu aja. Kenapa contohnya ke rumah kami? Baik tadi. Kalau ada pertanyaan seperti itu, karena baru berdoa karena tadi. Atau bilang juga sebelumnya kami udah ke rumah lansia-lansia, sekarang memang program kami dari Persekutuan Doa ke rumah-rumah orang yang baru. Oke, pokoknya itu tugasmu ya. Udah tahu kan, ingat kan urutannya. Langsung sekarang dihubungi untuk minggu depan tanggal ini boleh juga gitu, biar mereka itu tahu. Ini kan hari apa? Jadi Rabu depan di rumah Asika, Rabu depannya lagi di rumah Deman, Rabu depannya lagi rumah Yui, Rabu depan lagi rumah Rahel. Udah sebulan kan udah jadwal. Jangan senyum-senyum Cak. Yang kedua kan Pak, ini karena Nesam sudah juga bagian dari ya yang kita selalu berdoa kan berkaitan dengan apa juga lah apa namanya hal-hal yang didoakan dilakukan ke depan kan gitu. Intinya bagaimana kita bisa sama-sama berdoa lah gitu. Ini momennya kan karena seperti ini karena udah lansia, ini karena sakit kan. Ada juga sih salah satu momen yang ini berkaitan dengan kesiapan dari jemaat ini juga sih, melalui secara khusus dari data-data apa itu Kak, data-data dari jemaat itu yang ulang tahun, yang itu ulang tahun kan gitu. Jadi aku sekarang tahun ini sebagai informasi kan, jemaat Sintang dan jemaat Singkawang itu kan aku sudah punya data. Dan itu sudah bagus saya buatlah susun. Yang pertama ulang tahun lah gitu. Jadi hanya aku tahu 81 itu di Singkawang cuma kita semua, Sintang juga gitu. Jadi aku setiap memang saya buat dulu per bulan. Jadi lengkap datanya, ya mereka juga punya grup juga. Situ saya sampaikan selamat ulang tahun yang ulang tahun pada bulan ini, per bulan saya buat ulang tahun. Sebutkan ulang tahun yang keberapa sesuai dengan data itu, kasih firman Tuhan. Udah itu salah satu cara sih bagi saya untuk menyapa mereka. Itu melalui momen ulang tahun itu ditambah memang itu Kok bisa gitu. Kemarin atau tadi dulu aku lagi pikir tentang program-program sekolah minggu kan. Kayaknya mau kembali mengingatkan ya, minggu ini anak-anak sekolah minggu yang ulang tahun lah. Kok bisa terkonek gitu. Gitu. Ya lanjut pas aku teringat juga. Kok hampir sama. Iya, karena satunya yang kuyakini kebenaran sederhana mulai dari dulu, sekarang dan Maranatha. Apa itu? Manusia itu suka diperhatikan. Iya betul. Tapi aku enggak sih bang. Enggak ya? Enggak suka aku. Suka ya? Enggak suka diperhatikan. Suka memperhatikan ya. Cenderung. Lanjut bang, lalu Udah, itu. dari yang GKPS Pontianak abang belum ada datanya? Belum, itu tadi yang aku bilang. Belum ada Dari data. sekjen nggak ada? Wah, itu tadi dia juga menunggu data dari Makanya sering diteruskan di ini. Iya. Mungkin diingatkan mungkin di sermon nanti diingatkan di ketua sektor lah data. Kami udah kembalikan formulir kami. Itu kuliah itu yang aku bilang juga sama siapa. Begitu banyak. Karena kemarin itu memang ribet benar yang mau diisi. Ya, terlalu ribet ya. Langsung ini buat pakai itu pakai ini aja. Pakai HP, pakai apa sih? Google Form langsung hanya nama anggota keluarga dan tanggal lahir, udah itu aja dikirim bang di grup GKPS tuh. Ini golongan darah apa segala email memang Dan di bawahnya lagi ribet. pelayanan harus buka
ini apa sih CD ini kan orang tua tuh malas bang buka-buka itu dokumennya lagi. Tanggal baptis, tanggal CD kan. Kalau misalnya sekarang kan bang pendeta ini langsung ini aja, abang buat itu aja Google Form hanya untuk data ulang tahun aja. Jadi kalau abang ada kan, aku dapat juga nanti ya untuk anak sekolah media kan sekali ya. Kalau aku sih nanti tinggal tanya mamanya, anak-anaknya kan tahu paling nggak tanggal dia ulang tahun kapan. Tapi kok apa ya? Aku juga heran. Aku dalam bayanganku sih itu sudah hal yang biasa dan sudah dikerjakan karena jemaat-jemaat di kota kan udah sering gitu kan di warta-warta itu kan gitu. Dari zaman dulu memang susah kali itu data-data itu memang nggak tahu. Artinya aku udah sering baca. Kayaknya di sini tuh jugul-jugul gitu. Kan sering baca kan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun minggu ini disebutkan kan, misalnya kalau udah jemaat-jemaat di kota gitu kan Sini udah biasa gitu. Nggak ada karena nggak ada datanya. Kendalanya di mana gitu ya? Datanya nggak dikasih, nggak kumpulkan itu. Luar biasa itu kan? Nggak terbiasa dengan administrasi gitu. Bagus gitu ya bang, lebih efektif kan ya di KPS di itu dikirim Google Form hanya untuk data yang lumrah yang orang nggak harus buka dokumen gitu aja. Nama, tanggal Alamat. lahir, alamat nggak usah lah kan, alamat kayaknya Ya nggak apa-apa alamat. aku udah bisa mudah hafal sih, iya. 70% aku udah bisa bayangkan gimana rumah jemaat. Ya. Terima kasih juga Prim. Nggak perlu prima lagi. Perlu. 70%, 80 malah. Aku udah bisa lihat naga. Udah tahu di mana jalan naga jemaat. Oh. Udah pergi sendiri ya. Cuma sekjen menyelamatkan kesunyian malam diajak makan. Itulah nanti pelan-pelan cuma untuk tahap yang boleh kita lakukan dalam waktu dekat itu lagi gitu ya, komunikasikan kalau boleh udah dapat informasinya karena itu kan udah diwartakan hari Minggu, Sabtu kan udah harus iya. tanya. Iya betul. Tanya dulu keluarga itu di rumah enggak hari Rabu mau datang, nggak usah repot-repot siapkan segala macam, nggak usah. Kami hanya 3 orang aja. 3 orang aja gitu ya, aman ya. Itulah yang mungkin perlu hal-hal yang ke depan kita efektifkan ya. Nah, kalau tadi ada data yang ulang tahun, saya sebenarnya rindu juga kan. Karena ini saya Pak? Saya baru punya pengalaman melayani memang sih Singkawang kita layani juga. Cuma kan boleh dibilang ini yang agak sedikit fokus ya. Artinya jemaat. Kalau sana ya mudah seperti itu aja lah, sapan ulang tahun. Kalau dulu di dua resort mau kita lakukan pun pasti nggak akan bisa dilakukan. Mau datang ke rumahnya, mau datang berdua, nggak bisa. Siapapun pendetanya. Ada 6 jemaat, udah banyak waktu tersita untuk rutinitas. Bahkan kita punya kerinduan pun sebesar apapun kerinduan kita tidak akan bisa terlaksana. Mengunjungi jemaat rumah mereka itu nggak bisa selesai. Tiga kakak satu hari mau satu tahun pun 365 hari. Hah? Satu hari satu. Nggak bisa, tidak bisa. Itu idealisnya seperti itu, tapi prakteknya nggak bisa. Makanya hanya udah rutinitas loh, karena bukan itu aja pekerjaan kita masih disebutkan untuk cari uang untuk membangun gereja gitu. Belum lagi apa gitu. Jadi ini saya mau berdoa juga sih pribadi ya, ada 93 kakak kan minimal kalau saya memiliki target betul ya 93 betul lagi. Kan dari tunda. Itu data terakhir minimal ya tahulah sedikit. Oke, itu mungkin sedikit sering kita pengembangan dari pengalaman doa kita sesuai dengan firman Tuhan. Ntar lagi boleh kita ada lagi? Boleh? Panjang. Hah? Panjang. Ya enggak? Apa-apa. Kalau berkaitan dengan ini ya. Pasti. Oke, lanjut. Berindelik. Ayo, apa? Ini
ini kan menyinggung, mengingatkan, mengajak dan mendisiplinkan aktivitas berdoa. Bagaimana dengan substansi doa itu sendiri? Bagaimana dengan di dalam perkataan doa itu? Karena kan memang belum kebaca sih, tapi kan ada kan judul tentang doa. Apa ya gitu? Apalah yang mau kutanyakan, doa seperti apa yang seharusnya bukan itu yang kita sampaikan. Mungkin salah satunya Bukan itu yang harus kita sampaikan. yang biasa aku dengar lah, walaupun bukan dalam sifat anak ini, kayak seolah kita berdoa hanya untuk aku, gimana untuk aku, tapi kita lupa dengan amanatnya Agung Tuhan bahwasanya kita pun harus bersikap aktif selaku muridnya gitu kan, tidak serta merta ya di dalam pertolongan tolonglah kami, mampukan kami, tapi gimana sih ketika apa sih dampak setelah engkau ditolong, mana buahnya kan gitu. Terkadang aku beberapa doa seperti itu gue dengar, seolah just self center gitu, bukan bagaimana di tengah keberadaan kita. Oke, kita lanjut nyanyi. Bukan itu kayak ini ya. Iya, karena memang kami kayaknya masih sama ini mencerna ini. Ya singkatnya kan pasti ada kan doa-doa yang Untuk orang lain. doa yang salah lah aku bilang. Ya salah. Ada itulah dulu. Ada nggak tidak doa yang salah? Ada nggak doa yang salah? Oke, itu satu. Ya, beranjak dari situlah. Makanya kan kita kan memperbaiki setiap apa yang kita doakan. Doa yang salah ini menurut pengalaman dan contoh yang kau sampaikan, ketika ada pengalaman doa itu hanya untuk diri sendiri, seperti itu. Itulah menurutmu. Dan menurut 3.000 orang itu ya itulah menurutku. Selain daripada ya pengagungan akan kuasa Tuhan, ya pengakuan dosa, tapi apa intinya lah seperti doa kan penutup isi pembuka isi penutupnya di dalam isinya kadang yang menurut hemat pemikiran kayak kenapa sih kita mengucap syukur nih, apakah semata-mata hanya formalitas dalam ya bersyukur ya Tuhan, tapi sebenarnya hanya dalih untuk menginginkan ada hal lagi nih Tuhan yang aku mau ini, gimana biar aku bisa mendapatkan itu, gimana biar, padahal kan ya kalau kita udah di ujung kalimat doa yang terjadilah kehendakmu, kadang apa yang bersifat harapan itu yang ku dengar ya semata-mata tentang ya kepuasan itu. Gila dik. Kakak dulu nanggapin. Kan kalau menurut aku sih nggak ada sih doa yang salah menurut aku. Yang salah kayak begitu namanya doa kan ya benar, memang sih doa itu keinginan kita dan keinginan kita, dan akhirnya akhirnya kita katakan kehendak menjadi. Memang benar kan, apapun yang kita inginkan, apa yang kita doakan, cuma ya akhirnya memang terserah Tuhan kan apa yang terjadi gitu. Lalu kayak apa tadi? Kebanyakan kita self center doa. Ya itu yang salah gitu. Baiknya kalau kita berdoa juga jangan lupa nggak hanya doakan diri sendiri, tapi kita juga berbagi berdoa untuk orang lain gitu. Tapi dalam ucapan doa kata-kata yang doa yang isinya doa nggak ada yang salah sih, namanya orang ya tergantung orangnya lah dia minta apa, tapi kan pemenuhan doanya itu kan ya kehendak Tuhan yang jadi gitu. Tapi walau gimana pun tetap kita harus doakan, meminta apa. Kalau misalnya kita bilang kan Tuhan tahu apa yang kita inginkan ya, tapi tetap nggak boleh hanya bilang gitu. Nah, itu yang nggak suka dengan orang yang berdoa seperti itu gitu. Aku yang nggak suka, tapi nggak tahu. Nah, kan Tuhan banyak yang ingin kami sampaikan, tapi kami yang percaya Engkau tahu gitu. Karena kan aku sering kayak orang tua dengan anak kan, orang tua kan tahu sih sebenarnya kebetulan, tapi kalau dia nggak bilang ya udahlah gitu. Oke,
Kan baiknya kan kita sebagai anak kan kita kasih tahu apa yang kita mau. Dari sekian banyak itu pun semuanya dikasih tahu. Iya. Dipenuhi apa enggak kan ya udah itu urusan nanti setelah saya kasih tahu. Yang penting kasih tahu dulu. Ya, tapi kan kalau berbicara tentang pertama ini, kalau saya tertarik untuk mendiskusikan ya dan menjawab, kita saling belajar ya. Diskusikan itu, hah? Nanti akan menjawab berarti kalau punya tangga gitu. Ya, pertama, kalau menjawab sederhana, adakah doa yang salah dalam pengertian doa itu sendiri? Bagaimana berdoa itu? Ada. Bagaimana itu boleh nanti. Sekarang pun boleh kalau kita lihat dulu doa yang salah itu yang seperti apa. Contohnya di Yakobus 4. Mana? Yakobus? Yakobus 4. Betul banyak itu teriak. Itu kan cara Yakobus Ini. 4 ayat. tapi tadi yang aku tangkap dia sih katanya ada ucapan doa yang salah untuk Ya, caranya berdoa. ucapan doa yang salah ada juga nanti. Ini dulu masalah doa yang salah dulu ya. 4 ayat 3, Yakobus 4 ayat 3. Baca deh ya. Siapa? Bacalah kau yang bertanya. Oh iya pendeta. Siap. Bacalah. Sampai sini mampu. Ya, Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kau minta itu kehendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Coba komentari dikit itu. Nah, menurutmu apa kira-kira Hanya untuk mementingkan diri sampaikan? sendiri. Iya, yang tadi salah Iya. satu yang kusinggung pendeta kan. Kalau aku sih untuk tidak terjerumus akan nafsu itu, makanya aku tetap mengingatkan diriku bahwasanya sekalipun tidak ini ya itu tidak merenggut sukacita. Nah, itu sih yang menjadi Sekalipun tidak. misal ya dalam contoh-contoh doanya lah. Misalnya kalau hari ini hujan, apakah kita tidak bersyukur juga gitu kan? Nah itu maksudnya kadang kita hanya kayak Maunya kita jangan. itu bah masih dalam lapisan-lapisan Ya disyukuri itu kurang yang maunya nih kita, gini. gitu. Harusnya gini nih, Yang harusnya maunya kita nggak disyukuri. Gitu. ya harusnya ya ketika hari ulang tahunku kok hujan nih gitu kan. Tapi kita sebenarnya mengucap syukur, tapi ada Ada sedikit keresahan, kekecewaan. ada dalam Nggak menerima. mungkin itu juga yang dimaksud si Yakobus tentang hawa nafsu itu, yang berbicara tentang Ada dua di situ daging kan? ya? Ada dua di situ. Kamu Yang tidak tidak menerima memperoleh apa-apa. apa-apa karena salah berdoa, kamu tidak berdoa. salah berdoa betul. Di tasnya atau udah apa ya? Di tasnya Atau kamu berdoa juga. tetapi kamu tidak- kan di tasnya ayat itu. Iya, di tasnya. Kamu tidak 2B. memperoleh apa-apa Karena kamu tidak tidak berdoa. berdoa. Atau berdoa pun dia doanya salah. Kenapa? Doa yang Salah. salah itu kategorinya karena apa di situ? Hanya Karena berpusat nafsu. nafsu. ya itu dia kan. Berpusat pada diri sendiri. Nah, itu doa. dia. Itu dia. Pertanyaanku tuh menjawab Doa itu sebenarnya kalau selama ini itu mungkin yang perlu salah satu poinnya. Kita dalam berdoa itu sebenarnya hanya satu, melepaskan keinginan. Padahal dalam praktek doa kita kadang Memenuhi keinginan. ya bahkan kadang menyampaikan keinginan boleh, tapi kadang memaksakan keinginan iya, juga itu, bisa gitu. Kalau sebenarnya doa yang lebih katakanlah substansinya itu doa itu melepaskan keinginan. Itulah dalam kata-kata bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak. Itu hal yang paling substansi dalam doa. Bisa jadi istilahnya tuh pasrah tanda petik, maksudnya pasrah bukan gitu, tapi pasrah dalam arti
terserah. Karena jawabannya ya udah. Gimana Prin? Udah sedikit Apa? banyak. Jadi ayat hafalan berarti. 24 ayat 3. Di sini Flipkart poster. Itu khususnya kalau kita narik ke umum bagaimana menyatakan kesalahan lah, seperti tulisan yang diilhamkan Allah ini kan ternyata secara globalnya. Nah, maksudnya kan secara globalnya ya tidak hanya kita yang tahu gitu bagaimana lebih luasnya tahu juga gitu. Karena Ya lebih luasnya kalau orang tahu ya kalau kita disuruh berdoa kita sampaikan lah cara doa yang kalau mengenai itu sudah tuh, cuman terlalu inilah aku meyakini bahwasannya punya aku lebih benar gitu kan, tapi ya kalimat aku beranjak karena memang sampai sekarang pun masih sering lah aku dengarkan hal-hal itu, khususnya juga kalau udah di komunitas kan, bukan hanya ketika kita 4 orang lagi makan atau apa ya, di dalam komunitas lah masih komunitasmu itu banyak sekali. nggak enak nih sedang aktif nih kan. Kita lihat satu lagi referensinya ya. Di Lukas. dapus kita ada juga semua. Lukas 18. Cek ini. Lukas 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Ini juga ayat favorit saya kalau boleh. Lukas 18 ayat 9 sampai ayat 14. Enggak pernah. Nah, juga dengar ceritanya kan. Itu menarik juga itu berkenaan dengan pertanyaan. Boleh kau baca deh. Silakan. Panjangnya. Perumpamaan tentang orang Farisi dan pengikut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bahagialah orang yang mendengarkanmu dan melakukan yang kehidupannya sehari-hari. Apa kira-kira? ya keangkuhan diri terkait orang yang Farisi tadi kan, ya dalam anggapan benarnya aku nggak kayak dia nih Tuhan, aku nggak kayak ya merasa sudah Aku yang benar benar. menurut standarnya, sedangkan yang lain ya di dalam kebenaran yang dilakukannya pun ya itu bukan berarti membebaskan akan ya segala hal lah yang kita lakukan, karena ya berbicara tentang anugerah Tuhan itu hanya anugerah dan hanya pengasihan Tuhan lah yang boleh terjadi kan sehingga saat ini di dalam segala yang dimiliki. Apa salah dua itu menurut Tuhan Yesus? Ini tadi masih rentetan pertanyaan ya. Salahnya berdua itu. Apa salahnya? Ini kan kritikan nih dengan mengambil 2 tokoh. Apa salahnya? Dari teks kan? Duanya orang Farisi itu. Iya. Apa yang disampaikan dalam 2 ini? Coba kan apa yang disampaikan dalam 2? Dari bahasa Inggris.
menulis apa isi doanya gitu, kira-kira gitu. Isi doanya apa? Bacakan. Enggak, ya artinya itu udah, ya artinya sederhananya kesimpulannya apa isi doanya dalam berdoa itu? Aku berpuasa, aku memberikan persepuluhan, aku tidak Ia menghitung apa membunuh, yang aku tidak diberi berzina. dan Eh, mengingat akan sesuatu yang menurut dia tidak dilakukan tentang kesalahan itu. aku tidak seperti memungut cukai ini. Bahasa sederhananya, bagaimana dia melihat dirinya? Dirinya Dia hanya dia melihat dirinya sebagai orang yang benar ya, Menyombongkan diri. orang yang benar. Sehingga ketika dia benar, dia merasa tidak perlu dalam doanya itu meminta ampun kepada Tuhan, kan? Padahal memungut cukai itu hanya singkat doanya, hanya singkat, tidak panjang doanya. Apa tadi doanya? Ya Tuhan, kasihlah aku yang berdosa. Itu aja. Kasihlah aku yang berdosa. Jadi ketika dia menyatakan aku berdosa ini, ya pada saat itulah dia memposisikan dirinya sebagai orang yang rendah. Kalau orang Kristen kan tinggi dia. Ya, kalau udah orang tinggi, ya nggak butuh lagi dia. Ibaratnya berdoa pun dia itu yang mau disampaikan sebenarnya aku nggak butuh Tuhan gitu loh. Ya, butuh Tuhan karena aku udah benar nih. Walaupun dia berdoa, sebenarnya ya ini doanya salah dalam pengertian kritikan Tuhan Yesus itu, karena doa itu sebenarnya bagaimana kita menyadari diri kita di hadapan Tuhan. Aku seperti aku berpuasa, aku seperti ini. walaupun memang bagus gitu kan ternyata yang dikerjakan itu. Kalau kita melihat aktivitasnya secara spiritual. Segala sesuatu bagus kalau didasari ya, tidak boleh. Kalau dalam etika, satu hal yang tidak boleh kita abaikan dalam menilai bagus atau tidak itu adalah motivasi. Baik, tapi kalau motivasinya hanya agar menunjukkan itu tidak baik. Itu motivasinya apa ini? Mau meninggikan diri kan? Berdoa pun dia bagus, berdoa itu bagus. Tapi kalau motivasinya untuk dipuji orang, contohnya, nah itu nggak bagus juga kan? Itulah beberapa menjawab pertanyaanmu. Jadi secara literalnya, maksudnya yang ayat terakhir itu gimana kita? Mengenai rendah tinggi, yang tinggi rendah itu bukan berbicara posisi kan, Farisi dengan cukai kan, tapi gimana itu? Cara posisi lah. Berarti Kayak posisi yang kasta rendah gitu, pun kan mereka ada kasta-kasta. Ya Paris ini sudah memposisikan dirinya sebagai orang yang tinggi secara standar moral, secara hukum. Posisikan dirinya. Ini orang Paris ini memposisikan diri sebagai orang yang rendah, orang berdosa. Makanya siapa yang ditinggikan akan direndahkan, siapa yang direndahkan akan ditinggikan. Artinya pekerjaan Tuhan lah itu. Ya, Manusia Tuhan menganggap dirinya tinggi, nah, tapi dalam kacamata Tuhan itu adalah orang yang rendah. Atau manusia menganggap dirinya rendah di hadapan Tuhan, melihat dirinya di hadapan dunia, tapi di hadapan Tuhan itu tinggi. Kan itu yang lebih utama sih. Bagaimana Tuhan melihat hidup kita, bukan bagaimana dunia orang lain melihat kita. Kita mungkin bisa rendah di dunia ya. rendah begitu banyak kan. Korintus itu apa yang bodoh menurut dunia dipakai Allah untuk menyatakan hikmahnya. Oke, saya rasa cukup sekian dulu pembacaan sharing kita. Terima kasih ya. Kasih untuk sharingnya. Ya, kira-kira seperti inilah mungkin yang bisa kita saling belajar ya. Dari sini saling belajar, menggumuli, dan intinya selalu
firman Tuhan. Bagaimana kita semakin dekat dengan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Baik, kita tutup dengan sebuah doa kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk sharing kami lakukan pada saat ini. Biarlah itu kiranya semakin memotivasi, menyemangati dan mendorong kami dalam pelaksanaan doa dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, begitu juga di tengah-tengah jemaat. Dan Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka Gedung Jemaat para 10. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, telah memberikan pengalaman hidup kita dalam kehidupan doa. Karena itu kita mengaku tenanglah kini hatiku. Siap ini nanti kita akan menaikkan doa sahabat kita, topik-topik doanya kira-kira seperti ini. Sama-sama kita mendoakan tentang jemaat kita lah, jemaat dan pelayanan yang ada di jemaat kita. Pelayanan yang ada di jemaat ini, itu aja dulu intinya. Bagaimana supaya jemaat kita bebas bencana, itu juga kita doakan jemaat yang tentang Singkawang, intinya lebih kepada supaya majelis jemaatnya bisa semakin termotivasi dalam menyemangati jemaat ya. Lalu intinya jemaat-jemaat kita yang ada di Tianak, kalau kita mengetahui ada jemaat kita yang berduka cita, kita bawa juga dalam doa kita. Kalau ada yang sakit, boleh juga kita bawakan. Setelah itu berdoa dalam konteks gereja dan pelayannya. Nah, kita juga berdoalah secara juga untuk kondisi yang ada di sekeliling kita. Kita bawa dalam doa yang terjadi saat ini di sekeliling kita lah, dalam kondisi pemerintahan kita, kota kita doakan kepada Tuhan. Itu aja sih yang bisa kita doakan. Di yang pertama tadi GKPS secara umum lah ya, bukan hanya di sini tapi secara umum khususnya di sini. Baik, kita bawa doa kita. Sebelum itu kita bernyanyi, tenanglah kini hatiku, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di topan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Baik, kita sampaikan doa-doa sahabat kita, topik doa. Ketika sudah selesai, saya akan akhiri melalui doa penutup dan doa berkat. Mari kita sampaikan doa kita kepada Tuhan. Untuk kesepakatan yang baik, terima kasih atas apa yang boleh kami terima di tempat ini. Bersyukur Tuhan kami bersama dengan saudara kami, kami dan semua dengan percaya Tuhan. Sekitar
bersyukur buat segala hati yang bisa kami berikan, jadi bisa berdoa ya Tuhan. Dan juga tadi sudah dengar kebenaran firman-Mu, keterangan kebenaran firman-Mu, dan juga sharing yang kami lakukan itu bisa semakin menyemangati dan dorong kami untuk bisa selalu bersekutu Tuhan dalam kegiatan doa kegiatan majelis. Tuhan Bapa kami yang baik, pada saat ini kami sini mau berdoa dalam seluruh jemaat yang ada di persaudaraan ada itu mereka Engkau yang ada di konten adalah Tuhan berada selalu memberi kekuatan, memberikan penyertaan kepada seluruh jemaat-Mu, dan secara khusus Tuhan kami mau mendoakan seluruh jemaat-Mu yang ada di resort Kalimantan Barat ini yang Tuhan sudah panggil, Tuhan sudah pilih, dan Tuhan sudah berkati menjadi pelayan di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan, ketika kami Kau panggil menjadi seorang pelayan, itu adalah sebuah anugerah, itu adalah sebuah hal yang patut harus kami syukuri dalam hidup kami. Dan di dalam panggilan itu Tuhan ada beban, ada tugas tanggung jawab yang Kau berikan kepada kami. Karena itu Bapa kami yang baik, berikanlah kiranya kekuatan daripada-Mu agar kami setiap pelayan-Mu yang melayani di tengah-tengah jemaat-Mu, di gereja-Mu, Sintang, Engkau dan banyak anak memiliki sebuah kerinduan besar, memiliki sebuah hati yang benar-benar rindu di dalam melayani jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami satu hati, satu visi dan satu tujuan di dalam pelayanan dan tengah jemaat-Mu, maka itu akan memampukan kami jemaat-Mu bisa menjawab segala tantangan, segala persoalan yang kami hadapi dalam pelayanan kami dan tengah jemaat-Mu. Secara khusus Tuhan, kehadiran kami pelayan di tengah jemaat-Mu semakin membawa kami dalam sebuah tujuan yang Tuhan rindukan dalam seluruh kami, yaitu di mana jemaat-Mu semakin rindu untuk bersekutu, semakin melibatkan Engkau dalam kehidupan yang mereka jadi pegangan mereka. Tuhan kami yang baik, sekali lagi merindukan kami sebuah kebangunan rohani melalui yang bersemangati yang membangun kembali Tuhan bagi pelayanan kami dengan sebagai mereka terpilih di dalam kota tapi kami berdoa bahwa kiranya program sekolah kami Tuhan tetap bersukacita di dalam Engkau kemagahan biarlah Tuhan segala program itu boleh kami lakukan dengan baik sehingga setiap program itu Tuhan mau menyatakan kehidupan berdosa kami baik dalam pelayanannya, persekutuan, kesaksian dan pelayanan bisa menghasilkan apa yang Engkau inginkan terjadi dalam hidup kami. Tuhan berkatilah setiap jemaat-Mu dalam aktivitas dalam pekerjaan mereka, sehingga melalui dengan berkat-Mu itu maka segala yang berkaitan dengan kehidupan itu dalam rumah tangga boleh tercukupi dengan baik. Jemaat-Mu yang sedang berjuang juga untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, melahkan anak, keluarga, mohon berkat Tuhan yang berkati mereka, sehingga sekali lagi yang berkaitan dengan kehidupan mereka boleh Tuhan hidupkan, sehingga semakin bisa bersyukur, bersukacita dalam kehidupan. Kami merindukan Tuhan yang dalam akan persekutuan doa kami yang pertama di tahun ini, dan kami merindukan ini akan menjadi persekutuan doa yang selalu akan kami lakukan di tengah-tengah jemaat-Mu melalui hal yang ingin kami capai melalui hubungan di tengah rumah tangga, karena Tuhan yang berikan kami semangat agar dengan itu bisa membawa sebuah pesan bahwa dalam kehidupan kami Tuhan bergereja ini adalah menjadi hal yang utama dan terutama bisa selalu menyemangati dan mendorong, berikan kekuatan dalam kami. Terima kasih, terpuji Tuhan, kami serahkan arah kami dengan pemimpin-pemimpinnya, dari Tuhan yang berkati, yang berikan hikmat agar dengan hikmat penyertaan setiap pemimpin yang boleh memimpin Tuhan untuk membawa keadilan, kebenaran di tengah-tengah usaha. Terima kasih, terpujilah Tuhan, berdoa dan mengucap syukur kami serta dalam nama-Mu terus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama menutup
persekutuan doa kita pada saat ini dengan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sedunia, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekarang dan selamanya. Amin. Kasih ya. Kasih.